Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM. Kami hadir di sini untuk melayani sahabat koperasi dan UKM melalui video pelatihan e-learning dengan memperhatikan peluang pasar yang sedang dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19 agar koperasi dan UKM dapat bertahan dan mampu bersaing sehingga menjadi semakin maju dan mandiri. Selamat mengikuti pelatihan di edukukm.id. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersama koperasi dan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Sujarwo dalam acara e-learning Kementerian Koperasi dan UKM. Hari ini saya berada di salah satu kampung yang sangat istimewa, letaknya ada di daerah Bogor. Kampung itu bernama Kampung Chicken. Kenapa dinamakan Kampung Chicken? Karena disinilah ada salah satu seorang pemuda yang berhasil sukses di dalam bisnis yang bernama ayam kampung. Bagaimana usahanya bisa bertahan di dalam masa pandemi seperti ini? Kita nanti akan tanyakan langsung dari narasumbernya. Seorang pengusaha yang sangat muda, energik, dan sangat luar biasa, mampu bertahan, mempertahankan bisnisnya di dalam pandemi seperti ini. Mari kita belajar dari dia. Ikuti langkah saya, yuk kita ikuti tips dari mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Sahabat UMKM, saya sekarang sudah berada atau bertemu langsung dengan pengusaha Kampung Chicken. Ini dia nih dua orangnya nih. Saya kenalkannya, pertama adalah Mas Septa. Yang kedua adalah Mas Kevin. Sehat semua Mas? Alhamdulillah Mas, sehat semua. Alhamdulillah ya. Usaha lancar? Alhamdulillah lancar juga. Boleh saya tanya-tanya ya? Boleh dong Mas. Jadi saya ingin tanya ini kenapa kok dinamakan Kampung Chicken ya? Kenapa nih Mas? Kenapa Kampung Chicken? Karena satu adalah kita di sini bergerak di bidang peternakan ya Mas ya. Jadi peternakan kita ini secara umum atau secara khusus adalah kita beternak ayam kampung. Jadi ayam kenapa? Semua, ya kenapa kita namakan Kampung Chicken jadi gitu. Oke, kenapa nggak ayam negeri? Wah, kalau ayam negeri kenapa kita milih ayam kampung ya? Iya, kenapa nih? Kenapa nggak ayam negeri gitu? Karena di sini kita melihat juga satu tren. Jadi tren dari masyarakat sendiri adalah tentang pola hidup sehat gitu Mas. Yang sudah mulai naik di masyarakat. Lalu yang kedua adalah bahwa ayam kampung ini ternyata belum tereksplorasi dengan baik gitu. Jadi kita melihat peluang di situ, kenapa kita milih ayam kampung. Oke, jadi bisa diartikan ayam kampung itu lebih pola hidup sehat untuk masyarakat. Betul. Benar gitu ya? Betul. Oke, baik. Sahabat, ternyata ayam kampung itu memang dalam bisnis Mas ini lebih menekankan kepada gaya hidup yang sehat. Makanya kenapa bisnis ini dinamakan dengan chicken, ayam kampung. Oke, kita lanjut lagi, kita tanya lagi lebih dalam ya. Kita gali lagi lebih dalam. Mas, ini kan bisnis ayam kampung ya. Kalau saya boleh tahu bagaimana ya, kita ingin ajarkan kepada masyarakat bisa jadi model contoh nih ya. Bagaimana proses awal untuk melakukan bisnis Kampung Chicken ini. Oke, jadi bisa saya jelaskan sedikit. Jadi pertama adalah kita mulai dari, kalau ayam itu disebutnya DOC Mas. Jadi DOC itu day old chick. Jadi dimulai dari ayam umur 1 hari. Ayam umur 1 hari. Jadi di sini kita mulai ayam itu pelihara dari umur 1 hari sampai ayam kampung itu panen di umur 70 hari. Untuk mendapatkan DOC ini yang 1 hari itu, ini prosesnya bagaimana nih? Beli dari luar atau bagaimana nih? Sejauh ini sih kita bermitra breeding ayam. Jadi kita mengambil
hasil DOC-nya itu dari mitra kami itu, Mas. Kalau bisa dicontohkan, bisa nggak misalkan masyarakat yang ada, pemuda yang ada di Papua, mungkin yang ada di Kalimantan, untuk pembibitan DOC di awal itu berumur 1 tahun itu mudah nggak mendapatkannya? Kalau untuk bibitnya sendiri DOC 1 hari itu sekarang sih tidak sebanyak ayam negeri ya, Mas, pastinya. Dia tidak terlalu banyak penyediaannya juga, jadi memang ada beberapa aja. Kalau di Bogor ini yang saya ketahui sih cuman ada 4 breeding atau 5 breeding gitu. Jadi beberapa breeding itu memang sudah sampai mengirim sampai Papua. Oh gitu. Jadi artinya sahabat UMKM ini kalau ingin berbisnis seperti ini, dia tidak akan kesulitannya untuk mencari di mana tempatnya, lokasinya di mana gitu. Udah paham ya? Oke, sekarang saya lanjut lagi nih. Kalau untuk proses ini beternaknya nih ya, dari tadi 1 tahun itu kan sangat luar biasa ya, sampai dia dewasa, sampai dia siap untuk dijual ya. Itu bagaimana prosesnya? Oke, jadi pertama dari DOC umur 1 hari. DOC umur 1 hari itu kan masih sangat kecil sekali ya, Mas. Jadi bedanya kita beternak ini adalah di sini kita ingin membudidayakan seproduktif mungkin, hasilnya tuh menjadi lebih baik gitu kan. Jadi saat DOC masuk itu kita letakkan kita kandangnya, Mas, kandang DOC khusus dalam bentuk rak. Jadi rak itu kita buat, kenapa kita bentuknya rak ya? Karena kita melihat rak itu, kalau nanti teman-teman bisa lihat, itu raknya kita susun ke atas. Jadi itu lebih bisa memanfaatkan, nanti mungkin teman-teman yang mau coba mungkin nggak punya lahan yang besar gitu, Mas ya. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan-lahan terbatas. Jadi kita bikin rak itu kita susun tinggi ke atas, lalu kita jaga suhunya tuh dengan menggunakan lampu. Kita jaga di anak ayam itu kita jaga dengan suhu 34 sampai 35 derajat. Oke, Mas, lahan untuk membuat kandang itu standarnya berapa sih? Kalau standar sih tidak ada sih, Mas, tapi standar, ya? Tapi yang pasti dalam 1 meter perseginya saat ayam itu sudah dewasa, kapasitas maksimal dalam 1 meter persegi itu ada 10 ekor ayam kampung, Mas. Jadi kita kalau untuk luas panjang atau lebarnya sih tidak ada, tapi yang pasti saat sudah dewasa 1 meter persegi itu bisa diisi oleh 10 ayam. Kandang-kandang ini kan sehat-sehat saya lihat, Mas ya. Iya. Ada nggak, Mas, biar teman-teman tahu nih, teman-teman kita yang lain, sahabat-sahabat UMKM yang lain tahu standar kandang yang sehat itu yang seperti apa? Jadi kalau kandang yang sehat pasti yang pertama adalah sirkulasi udaranya yang bagus, Mas. Sirkulasi seperti ini ya? Iya, sirkulasi udaranya ini kan kita terbuka ya, bagus. Ini jadi udara keluar udara masuk tuh tetap bagus ya. Terus yang sirkulasi tetap bagus. Lalu yang kedua adalah karena kita di sini berbudidaya, pasti adalah pemberian pakannya. Pemberian pakannya. Lalu kita ini beda juga, Mas, sebenarnya dengan beternak yang lain tuh kita bikin jamu sendiri di sini. Jamu sendiri itu kita makanya kampung chicken ini kita sebut ayam kampung probiotik karena karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia sebenarnya, maksudnya bahan kimia, vitamin kimiawi segala macam. Jadi memang yang digalakan itu memang gaya hidup sehat, Mas. Betul sekali. Mas, makanannya apa nih kalau misalkan tadi Mas bilang tidak ada campur-campur kimia ya? Iya. Itu makannya apa ya yang bisa sehat seperti ini ayam-ayam kita ya? Wah, luar biasa ini. Makannya apa ya? Kalau ini sih dari minumannya sendiri kita campur dengan jamu yang sudah kita fermentasi ya. Lalu jamu apa nih? Jamu apa biar teman-teman tahu nih? Jadi gambaran umumnya aja jamu probiotik itu. Ya? Iya, kita share aja kan sini ya, biar teman-teman mungkin bisa coba ya. Jadi jamu itu komposisinya itu ada temulawak, temu kunci, temu ireng, daun sirih, bawang putih, daun jahe. Itu kencur kunyit, ya kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Teman-teman yang lain nggak susah ya, nggak kesulitan ya. Sebenarnya jamunya hampir mirip jamu manusia sebenarnya. Oh gitu ya, makanya sehat-sehat ya. Kita fermentasi. Luar biasa teman-teman ya, kayak. Jadi tidak ada namanya. Jadi kenapa ini dinamakan prebiotik, karena memang tidak ada unsur makanan kimia yang dimakan oleh ayam-ayam kampung. Ataupun hormon-hormon, kita nggak menggunakan hormon. Baik. Oke, Mas, tadi kan Mas sudah ceritakannya terkait dengan standar kandang yang sehat, makanannya yang sehat, maka ayam ini tidak dinamakan dengan prebiotik. Sekarang saya ingin tanya nih, tahapan-tahapannya nih. Tahapan dari dia mulai ayam yang sangat kecil 1 tahunnya, sampai dia besar itu, sampai dia akhirnya dijual. Nah, itu tolong dijelaskan biar teman-teman sahabat UMKM ini tahu semua. Oke, jadi seperti kita mulai dari DOC. DOC kita simpan di kandang khusus. Kalau di sini kandang DOC dalam bentuk rak itu selama kurang lebih 2 minggu, Mas. 2 minggu, lalu setelah 2 minggu kita oper lagi kandangnya,
Di kanan di OC itu ada yang lebih besar lagi, itu untuk yang fase remajanya itu sampai 1 bulan. Lalu yang kita lihat setelah 1 bulan itu untuk sampai pembesaran seperti yang kita lihat ini, kita pindahkan semua ayam-ayam itu ke sini sampai dia umur 70 hari dan siap panen. 70 hari jadi 70 hari sudah mencapai berat 1 kilo hidupnya. Target kita untuk 70 hari sudah mencapai berat 1 kilo. Lalu setelah itu kita lakukan pemotongan dan pemotongan. Lalu setelah pemotongan kita di sini kita menjual dalam bentuk karkas. Karkas itu adalah ayam mentah yang sudah bersih. Jadi ayam mentah yang sudah bersih. Lalu selain ayam mentah yang sudah bersih, kita juga menyediakan ayam yang sudah siap untuk dimakan, Mas. Jadi sudah dibumbui. Gitu. Itu ada ayam ungkep. Iya, itu ada ayam ungkep. Terus kita ada ungkepnya itu juga ada yang original, ada yang dibakar madu dan dibakar rujak sendiri, ada yang bakar pedas gitu. Oke. Sekarang saya ingin tanya yang lebih dalam lagi nih teman-teman. Dari sisi pemasaran nih ya. Nah, kira-kira kalau misalkan Kampung Chicken ini pemasarannya itu sudah sampai mana ya? Apakah masih dalam kota atau luar kota atau sudah nasional nih sifatnya? Untuk Kampung Chicken ini, Mas. Kita kalau pemasaran itu semuanya seluruhnya lewat online. Online-nya? Oke. Jadi kita hanya menggunakan Instagram, marketplace kayak Tokopedia, gitu. Oh gitu. Jadi ini nggak langsung dijual di toko atau di warung nggak? Kalau di warung kita ada partnernya juga di tukang sayur. Oh, tukang sayur ya? Masih di daerah Bogor. Oke, bekerja sama dengan tukang sayur di daerah Bogor ya. Iya. Oke. Belum sampai Jabotabek atau sampai nasional? Kalau untuk tukang sayur belum ya. Mas, rata-rata nih pembelinya kalau Mas tadi bilang melalui online nih ya. Berarti tentunya pasar konsumennya itu lebih banyak mana nih? Apakah pertokoan atau ke perhotelan atau ke ibu rumah tangga? Jadi kita kalau channel ada 2. Yang pertama ke bisnis kayak hotel, restoran, kafe, sebagainya. Lalu juga yang kedua ke individu, ke ibu-ibu yang di rumah yang konsumen langsung. Oh gitu. Konsumen langsung kita menjualnya 2 juga. Mulai kita mandiri sendiri, kita jual dengan Instagram dan sebagainya tadi. Dan juga kita juga ada kerjasama dengan kayak reseller, dropshipper seperti itu. Oh, berarti ini ada menuju ke arah digital marketing ya, Mas ya? Iya. Dalam bisnis ini tentunya tidak melupakan itu ya. Mas Kevin, saya ingin tanya lagi nih terkait dengan pemasarannya. Sekarang kan zamannya pandemi ya, luar biasa ya, dampak yang sangat signifikan. Bagaimana sih Mas terkait dengan pandemi ini, apakah pemasarannya tetap berjalan baik ataukah ada pengurangan atau enggak? Terus yang kedua ini Mas, apakah ada perbedaan nih ketika sebelum pandemi pandemi datang sama ketika ada pandemi? Iya, kalau dari sebelum pandemi penjualan kita sebenarnya justru naik karena pandemi ini. Karena banyak masyarakat lebih sadar akan bahwa konsumsi makanan sehat. Dari pandemi ini masyarakat kebanyakan mayoritas jadi sadar kalau makanan itu harus yang sehat. Oh gitu. Salah satunya itu juga sih. Dan juga mulai dari karena bisnisnya itu kita bisa kolaborasi dengan pebisnis lain. Oh, oke. Oh jadi gitu ya. Jadi kesadaran masyarakat timbul justru adanya corona ya. Justru adanya corona ini ya, pandemi ini ya. Mereka berpola pikir untuk gaya hidup yang lebih sehat ya. Kita butuh sumber makanan yang sehat. Oh gitu, oke. Baik, luar biasa ya. Apa nih harapan yang bisa disampaikan Mas nih ya untuk teman-teman kita, sahabat UMKM di mana saja berada di seluruh Indonesia, kira-kira bisa nggak diceritakan bahwasanya meyakinkan kepada mereka bisnis ayam kampung atau ayam Kampung Chicken ini ada satu bisnis yang memang sangat luar biasa, bisa bertahan dalam fase atau masa yang tersulit sekalipun, bisa diyakinkan teman-teman UMKM kita, Mas. Jadi pesan saya sih ke teman-teman juga yang sama-sama penggiat UMKM gitu, yang kita masih usaha dalam skala mikro kecil dan menengah. Jadi di tengah corona ini jangan sampai kehilangan semangat. Untuk teman-teman sekalian di tengah pandemi ini yang penting tetap semangat dan harus lebih berinovasi dan optimis juga. Jangan lupa kolaborasi dengan teman-teman UKM lain. Sesama teman-teman UMKM lain saling berkolaborasi. Betul sekali. Oke. Teman-teman sekalian, demikian ya, luar biasa pesan yang disampaikan oleh Mas Septa, Mas Kevin. Mudah-mudahan dari tayangan ini bisa ada manfaat yang sangat luar biasa dan bisa dicontohkan atau dipraktekkan oleh teman-teman.
tim produksi sampai kantor, tim produksi mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian mengenakan perlengkapan produksi, yaitu apron, masker, dan sarung tangan. Setelah itu, tim produksi mengganti alas kaki sebelum mulai memasak. Ayam dipotong menjadi 8 bagian, kemudian dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, rendam ayam dengan air rendaman asam jawa. Lalu masukkan bumbu kuning yang telah dihaluskan, bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan, garam, gula, dan merica. Aduk ayam sampai tercampur rata dengan semua bumbu. Setelah terlumur bumbu, diamkan ayam selama 15 menit agar bumbu lebih meresap. Setelah 15 menit, pindahkan ayam ke dalam panci. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Tambahkan pula 150 ml air. Panaskan ayam dengan api sedang selama 1 jam. Setelah matang, ayam dikemas menjadi 3 produk. Yaitu ayam ungkep, ayam bakar madu, dan ayam bakar rujak. Kami juga memiliki produk ayam kampung karkas. Setelah dikemas, ayam siap dikirim ke konsumen. Sahabat UMKM, demikian tadi bincang-bincang kita dan obrolan kita dengan Mas Septa dan Mas Kevin, dua pemuda pengusaha yang sangat sukses.
Mudah-mudahan dari tayangan video ini teman-teman mendapatkan satu apresiasi, satu masukan, satu ide, satu gagasan yang teman-teman bisa praktekkan di tempat teman-teman kalian masing-masing. Dan tentunya harapan kami semuanya ada di sini turut mendoakan kesuksesan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode video yang lainnya. Saya Adi Sejarwo. Saya Septa. Sampai jumpa. Dadah.